Kenapa saya minta Pak Edi menyampaikan? Ingin membuktikan kepada Bapak Ibu, yang sudah melakukan saja tidak menjamin orang kita tidak keluar. Ya, Ya. mereka punya banyak alasan untuk tidak stay di tempat kita. Mbak Teti, apa kabar? Aduh, aku baru lihat sekarang lagi. Kemana aja? Yes, boleh buka suaranya Silakan sekarang. buka suaranya Mbak Teti. Terima kasih Mbak Riri. Mau bertanya yang nomor 3 ya Pak? Ya. Ya. Apakah itu? Provide constructive feedback. Silakan Bu. Kan kita kan diminta untuk memberikan feedback, baik itu positif maupun yang negatif. Gitu kan. Dalam arti ketika memang dia melakukan sesuatu yang kurang pas, ya kita kan kemudian memberikan feedback yang otomatis negatif ya bahasanya, supaya kemudian dia menyadarin kesalahannya dan kemudian memberikan perbaikan. Tapi tidak semua orang punya ketahanan yang sama. Dalam arti ketika kemudian kita kasih feedback yang negatif, terkadang malah membuat mereka menjadi mundur gitu, alias keluar dari perusahaan. Ini gimana Pak? Terima kasih. Betul. Kadang-kadang memang orang lebih dengar, lebih melihat caranya nyampein daripada isinya, betul nggak? Ya, isinya benar, tapi cara nyampeinnya nggak enak gitu kan, biasa kan? Itu paling sering dijadikan alasan, sehingga dijadikan alasan untuk tersinggung, untuk merasa dilecehkan, direndahkan, dan sebagainya. Tetapi, bukankah itu bagian dari cara kita mengenali mana orang yang open-minded, mana orang yang close-minded, betul nggak, Bu Teti? Jadi kita jadi tahu nih, orang mana yang open-minded, berpikiran terbuka, dengan yang close-minded, yang pikirannya tertutup. Ya. Dan kita sama-sama tahu ya, orang yang close-minded, tidak open-minded, itu sulit sekali belajar. Karena dia menutup dirinya, dia ngeblok. Sulit sekali dikasih feedback. Ya. Nah, seperti tadi saya katakan, tidak selalu dalam membangun loyalitas karyawan, berarti semuanya akan loyal. Kalau saya melihatnya, dengan kita membangun, dalam proses membangun loyalitas karyawan ini, justru kita sebenarnya sedang mengenali orang-orang kita. Mengenali orang-orang kita. Kadang-kadang ya, sebagus apapun Anda menyampaikan, dia tetap aja tersinggung gitu ya. Mau apa? Namanya juga orang baper gitu ya. Mau sebagus apapun, dia tetap tersinggung dan dia tetap keluar. Jadi, saya lihat positifnya saja. Positifnya, dengan kita melakukan ini, kita lebih kenal dengan orang-orang kita, lebih engage. Anda tidak mungkin memberikan umpan balik tanpa komunikasi. Kan tidak bisa pakai kebatinan ya. Anda kan harus engage dengan yang bersangkutan. Nah, reaksi dia, apa yang kita bisa lihat? Attitude, ya. Bagaimana dia menerima masukan, itulah gambaran dari attitude-nya dia. Kalau attitude-nya dasarnya buruk, dia merasa dia paling benar. Dia tidak mau diberikan umpan balik. Atau tadi, bahkan dia mundur. Kalau menurut saya, tujuan dari materi hari ini bukan secara gelap mata, secara hitam putih, ingin mengatakan, karyawan harus dipertahankan loyalitasnya. No. Dari awal saya mengatakan, good employee. Yang kita sesalkan, karyawan yang baik, yang lepas. Bukan bad employee. Bad employee lepas, no problem. Bagus. Itu filter, saringan. Ya, saringan bagi saya. Tapi yang alangkah sayangnya, orang bagus merasa tidak engage, tidak diapresiasi, tidak pernah dikasih umpan balik. Ini saya bacain satu-satu nih. Tidak dikenali, Anda tidak recognize,
Anda tidak transparan, sangat tertutup, sehingga orangnya merasa percuma juga lah saya mau perjuangkan apa di sini, dan dia tidak merasa perusahaan ini memberikan employee perks, dan perusahaan tidak pernah dengar dia. Keluar nggak dia? Keluar. Bukan karena kita kasih umpan balik, tapi karena 1-7 dia tidak merasakan itu. Sehingga dia tidak merasa perusahaan ini tempat yang baik untuk dia berkarya. Gitu, Bu Teti. Jangan khawatir kehilangan orang buruk. Ya, jangan juga membabi buta gara-gara tema hari ini. Pokoknya orang harus nggak ada gitu, nggak ada. Saya nggak pernah mengatakan begitu. Ya, yang kita sayangkan orang bagus justru tidak loyal. Itu yang lebih mengerikan. Silakan. Itu ada yang angkat tangan lagi, Mbak Riri. Ya, Pak Bayu Prasetyo ya, angkat tangan. Silakan Pak Bayu. Ini timnya ya, banyak nih. Ya. Juru bicaranya siapa? Harus dibukakan ini. Harus dibukakan. Oh, kita bukakan dulu ya. Iya. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya, silakan Pak Bayu. Halo, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Bayu ternyata ya. Pak Bayu. Bu Bayu. Bu Bayu. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Senta dari tim Pak Bayu yang sebagai tim HRD. Saya ada pertanyaan Bu mengenai feedback yang Bapak jelaskan tadi. Terkadang kan kita berikan feedback ada positif, ada negatif ya Pak ya. Terus yang positif itu biasanya berkaitan kita beri feedback, misalnya ada pembahasan SOP. Tetapi kadang-kadang ada 1-2 karyawan yang ketika kita beri feedback yang negatif, mereka itu baperan. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya ketika ada karyawan yang baperan? Terima kasih. Oke. Bagaimana kalau dikasih umpan negatif, dia baperan? Nah, kasih tahu, jangan baperan. Anda itu saya kasih umpan balik supaya berperan. Jangan baperan ya, baperan itu tidak baik. Kasih tahu. Jangan dikit-dikit baperan, dikit-dikit baperan. Anda itu harusnya berperan, bukan baperan gitu ya. Itu caranya. Agak mirip dengan jawaban untuk Ibu Teti tadi ya. Anda tidak bisa berharap semua orang itu akan menerima baik umpan balik. Tetapi justru dari situlah kita jadi tahu attitude dari orang yang bersangkutan ya. Nilai-nilai kita mengatakan apa? Belajar terus-menerus, open-minded. Masa orang tidak boleh dikasih masukan? Masa orang tidak boleh dikasih umpan balik, bahkan yang negatif sekalipun? Gitu ya. Umpan balik positif itu gini, orang melakukan sesuatu tindakan, kita kasih tahu, saya tahu loh kamu melakukan ini, itu bagus banget. Nah, itu umpan balik positif. Tapi kan bisa juga orang melakukan hal-hal yang bertentangan dan kita bilang, saya tahu kamu melakukan ini dan itu sangat tidak bisa diterima, gitu ya. Itu umpan balik, ya. Contoh lain, kemarin kamu sudah janji akan menyelesaikan, ternyata meleset. Ya, ini kita kecewa. Sampaikan bahwa kita kecewa bahwa Anda tidak kerjakan sesuai janji Anda. Bukankah Anda kemarin bilang akan dikerjakan? Itu umpan balik juga. Itu bahwa setelah dikasih masukan orang baperan, ya, dan Anda mengenali orang yang baperan ini, Anda harus kasih lagi umpan balik. Gitu ya. Kasih umpan balik. Kalau dikasih tahu itu, terima. Ya, jangan baperan, dikit-dikit baperan. Kenapa? Berharap Anda menjadi orang yang lebih baik dan bisa berperan. Saya berharap Anda berperan, bukan baperan gitu ya. Kasih tahu sasaran kita. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi?
Iya, ada lagi yang raise hand atau saya mau Ada. bacakan? Ada. Oh, ada nih Pak Mario. Silakan Ah, Pak Mario, sudah buka ya. mic belum ya? Oke, silakan sekarang bisa. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi juga. Ini kenapa ini? Sepertinya freeze. Freeze ya, Pak Mario. Freeze. Terjeda. Oke. Gambarnya juga diam di tempat. Kita tunggu dulu atau kita baca dulu? Sambil kita baca, tapi biarkan Pak Mario mengatasi freeze-nya itu ya. Biarkan Pak Mario nge-freeze ya. Oke, silakan. Siapa tahu nanti bagus lagi kan? Oke. Brian, Pak Brian, siang Pak Kris, bagaimana sebaiknya karyawan memberikan feedback kepada perusahaan dan bisa diterima dengan baik walaupun isinya negatif tanpa membebani karyawan yang menyerukan kritik terhadap perusahaan yang memberinya upah. Jika seandainya perusahaan belum open-minded dan belum belum menerapkan seperti 7 poin yang disampaikan tadi. Begitu. Oh, jadi kalau ini adalah policy ya. Apapun yang kita bicarakan dari atas sampai ke bawah itu bagian dari policy atau kebijakan perusahaan ya. Nah, kalau perusahaan sudah memberikan kesempatan karyawan untuk memberikan masukan, ya perusahaannya jangan baper juga ya. Jangan baper karena kita butuh mendengar karyawan kita. Tetapi saya bisa mengatakan, Pak Brian, kalau perusahaan tidak mau terima masukan, pasti tidak akan diberikan kesempatan kepada karyawan. Iya. Iya dong. Kita tidak bersedia dikritik. Pasti tidak ada policy untuk, ayo silakan karyawan boleh masukan ke kita, boleh. Gitu ya. Nggak bakal terjadi. Percaya deh Pak, nggak bakal terjadi. Justru terjadi itu kalau kita sengaja. Seperti yang tadi saya ceritakan, itu perusahaan sengaja. Saya sampaikan, ini dalam rangka ulang tahun kita, anniversary, alangkah baiknya kita membuka survei kepuasan karyawan. Karyawan boleh bebas memberikan masukannya. Kita bisa mendata karyawan mana yang sudah memberikan masukan, tetapi nama mereka bahkan tidak muncul. Bahkan identitas mereka terlindungi. Kita bisa tahu siapa yang sudah memberikan, siapa yang belum memberikan. Tetapi ketika kita menyajikan hasil mendengar masukan karyawan, nama mereka tidak perlu dimunculkan. Ya, sehingga karyawan tidak merasa terancam akibat masukannya dia. Perusahaan bisa mendengarkan masukan yang relatif murni lah, relatif bebas tekanan istilahnya ya. Bukan memberikan pendapat under pressure gitu ya. Tahu bahwa nanti kalau saya ngomong begini ada dampaknya kepada saya. Jangan sampai terjadi. Percuma, maksud saya percuma kan Anda kan sebenarnya justru mau dengar apakah concern-nya orang-orang kita ini gitu ya. Apa concern-nya mereka. Bahkan secara yang sangat sederhana ya, waktu belum ada teknologi, belum ada Google Form apa segala macam. Di sebuah perusahaan itu ada satu box, ada kotak. Kayak kotak pos gitu, dari kotak pos. Kotak, terus ada kacanya. Ini tempat masukin. Ini kaca nih, Mbak Riri. Jadi kita tahu di situ ada kertas masuk. Besok sudah ada nih satu lembar kertas gitu. Berarti kita tahu ada yang masukin. Ini adalah untuk employee. Employee boleh masukin apapun gitu. Kayak semacam ini, semacam kamu mau menyampaikan, kadang-kadang kan kamu nggak levelnya terlalu jauh dan sebagainya, kamu boleh masukin sini. Mau bicara ke manajer, boleh masukkan lewat sini. Ya tentu saja ada positif negatifnya. Negatifnya apa? Kayak surat kaleng lah ya. Iya. Tahu ya, surat kaleng ya Mbak Riri tahu ya. Maksudnya ya tentu saja ada yang
menggunakan ini untuk memblackmail, tapi selama tidak ada bukti, ya kita juga tidak boleh gegabah kan. Lagi-lagi ini bagian dari mau mendengar. Terlepas benar atau salah, waktu akan membuktikan. Ya, kalau sampai ada yang menyampaikan, barangkali sudah jadi alert. Tetapi selama orangnya tidak menunjukkan indikasi gitu ke arah situ, kenapa kita juga mesti terganggu? Nah, lagi-lagi karena ini policy, ini masalahnya yang sedang disoroti oleh karyawan kita justru perusahaannya bijak apa enggak? Ya namanya kan kebijakan. Kalau Anda bijak, ya Anda mengeluarkan sebuah ketentuan yang justru menunjukkan kebijakan perusahaan, kebesaran hati perusahaan untuk mendengar. Kalau tidak, Anda sendiri baperan, ya jangan, ya pasti tidak akan terjadi. Ada lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu. Kalau ini pertanyaannya Mbak Nita Edi kayaknya sama dengan pertanyaannya Bu. Siapa yang pertama tadi? Mbak. Sama persis. Ya, sama persis ya. Gitu. Kenapa sih takut banget mereka tersinggung? Iya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa Anda takut banget ya? Orang tersinggung gitu ya. Kan Padahal yang namanya constructive feedback itu baik positif maupun negatif. Iya. Anda harus kasih dia umpan balik ya. Kenapa Anda takut banget orang tersinggung? Kalau isi dari perusahaan Anda orang-orang yang gampang tersinggung, berarti Anda salah memilih orang. Iya. Orang yang besar, orang yang bersedia menerima masukan, menerima kritikan. Tetapi lagi-lagi konstruktif kan, tujuannya apa? Selama dia konstruktif. Kalau Anda memberi masukan tujuannya untuk karena Anda benci, Anda ingin menjatuhkan, itu tidak konstruktif. Ya. Kalau saya nih, orang yang mengenal saya, pasti tahu. Kalau saya kasih Anda feedback, saya masih kasih Anda feedback. Ya. Masih nih, meskipun yang dia tangkap cuma negatifnya, dia bilang, negatif terus sih Bapak ini. Saya bilang, gampang. Because you are negative thinking. Iya dong. Karena yang saya kasih masukan itu netral. Segala sesuatu itu netral. Lihatlah dia sebagai netral. Lalu Anda yang memberi dia label positif atau negatif. Ya apa enggak? Ya. Jadi, saya tidak pernah takut berdiri kasih orang feedback. Perkara dia bilang, Bapak ini bisanya ngeritik doang. No, saya tidak ngeritik doang. Kalau saya kasih feedback, pasti saya kasih solusi. Perkara Anda merasanya negatif doang, itu karena kalau mau tahu, karena otakmu, pikiranmu negatif. Oke. Yang segala sesuatu yang hadir, yang datang ke kita itu netral. Kita lantas memberi dia label positif atau negatif. Itu yang benar. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya. Oke. Ya mungkin terkait juga dengan cara penyampaian kali ya Pak Kris ya. Sesuatu Betul. yang baik, mungkin kalau cara menyampaikannya kurang elegan gitu, kurang manusiawi ya mungkin akan tersinggung kan begitu ya. Betul, tetapi tidak terlepas saya mengatakan, oke, cara memberikan ini cara dong. Iya. Itu saya bilang menyangkut style, Mbak Riri. Style. Anda tidak bisa mengatur atasan Anda kalau nyampein yang kayak gini. Everyone has their own style. Itulah yang membuat orang pimpinan kita itu disebut unique. Unik. Oke. Kalau kita sama, nggak unik lagi. Harus juga bisa menerima setiap orang tuh unik. Jadi style itu ya kalau bagi saya ya nomor 2. Style nomor 2. Lebih fokus pada
apa yang dia sampaikan. Ya. Apa yang dia sampaikan. Oke. Dan orang yang open minded akan introspeksi. Kalau tidak ya dia cuma lihat negatifnya aja, Mbak Riri. Iya. Pertama kali kita dikritik pasti ada perasaan diserang. Tapi kalau kita introspeksi pasti ada positifnya. Tinggal kita mau fokus yang mana. Kepala dingin lah ya terimanya. Ya, setelah Anda kepalanya sudah nggak panas lagi, mungkin kita terimanya jauh lebih baik ya. Ya, baik. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu. Nih, manfaatkan 9 menit terakhirnya. Ada yang mau raise hand? Pak Mario, silakan Pak Mario. Oh, sudah bisa lagi Pak Mario? Pak Mario sudah balik atau kabur beneran? Jaringannya? Pak Mario, adakah Bapak di sana? Mungkin benar-benar terkendala sinyal ini ya. Oh, beliau ada di luar, Mbak Riri ini. Oh, Ada sudahkah? di ruang tunggu. Di ruang tunggu lagi? Alright. Jadi ruang Oke. tunggu. Ya, coba kita masukkan lagi ya. Pak Sudah saya Mario. masukkan. Pak Mario, Oke. silakan. Angkat tangan lagi supaya bisa kita nyalakan. Sudahkah mendengar suara Pak Mario? Tidak, Halo. tidak ada. Oke, saya mau menyapa Bapak Edi Pandian. Karena Bapak Edi Pandian ini dulu pernah cerita ke kita, dia menyediakan pork. Pork itu apa? Tadi yang saya ceritakan. Ini ada loh Pak Mario. Memang, tapi dia nggak mau angkat tangan, mau diapain? Oh, Sudah, Pak. ya. Oke, silakan Pak Mario. Aduh, susah sekali jaringan hari ini kurang bersahabat. Oke. Ya, silakan Pak Mario. Pertanyaannya apa? Pak Gus, saya mau tanya yang masalah program recognition, Pak. Nah, ini kan kita harusnya sih kita membuat suatu program untuk menghargai karyawan-karyawan terbaik, Pak. Yes. Cuma memang menjadi kendala begini, Pak. Misalnya kita kan karyawan juga banyak, Pak. Nggak cuma beberapa misalnya. Nah, kalau misalnya hanya mereka-mereka itu yang terbaik, yang lain pasti juga akan merasa minder dan bilang, ngapain kita kerja juga kan tidak dapat juga. Apakah ada taktik gitu loh Pak, maksudnya kita bisa kasih yang lain juga lah gitu, atau bagaimana ya Pak ya? Saya kadang-kadang merasa kayak gimana kalau kita kasih terus seperti yang begitu, yang lain merasa minder, itu problem saya Pak. Maksudnya Gimana, yang Pak? dapat orang-orang tertentu saja. Itu Iya Pak, lagi karena tiap tahun yang berhasil kan tidak semua Pak, misalnya Pak ya. Gimana Pak? Oke. Iya. Si orang tersebut yang tadi terbaik itu, orang terbaik itu, ini leader Bapak bukan? Salah satu leader bukan? Salah satu leader, betul. Oke. Di sini kuncinya. Leader harusnya meng-create Another new leader. leader. Yes. Sudah paham ya? Paham. Kalau cuma bagus dia aja dan dia tidak meng-create. Makanya tadi kan saran saya Pak Mario, kita bikin secara berjenjang. Ada manajer terbaik, ya, kepala divisi terbaik, kepala departemen terbaik, lalu ada karyawan terbaik, gitu ya. Ada beberapa level gitu ya. Program pengenalannya itu bukan satu, Pak. Kalau satu ya orangnya itu aja. Alangkah bagusnya Bapak mendorong dia, coba deh, Anda dorong teman-temanmu juga nanti jadi kepala divisi terbaik, kepala departemen terbaik, kasir terbaik, apalagi pramuniaga terbaik. Pramuniaga ya. Ya, kalau di kantor pusat peraih KPI terbaik. Nah, di antara KPI yang ada yang memenangkan, mengumpulkan poin terbaik. Orang lain cuma dapat 105, dia 110 dapatnya. Jadi ini yang tadi dimaksud, memang kita harus create, Pak. Ya, kita harus create recognition itu tadi. Employee recognition gitu harus di-create gitu, Pak. Bukan dia tidak dipikirkan. Ada orang yang memikirkan sengaja, secara khusus gitu, Pak. Ada yang memikirkan. Ya, jadi jangan kategorinya jangan cuma satu ya, Pak Mario. Iya. Iya. Baik. Oke. Saya Jawab tadi sudah. mau menyapa ini, mau menyapa Edi Pak Pandian ya.
Silakan Pak Adakah? Edi Pandian mau bersedia. Dulu sudah pernah, tapi ini kan sangat relevan gitu. Topiknya sangat relevan. Ada Pak Edi Pandian? Tidak ada ya? Ada Pak. Oh ada. Silakan Pak Edi Pandian. Bisa buka suara sudah tadi ya. Mana Pak Edi? Oh ini. Ya, silakan mic-nya. Ada Pak Edi ada tadi sudah Ada. bersuara. Ya, Mana? Ya. silakan. Oke Pak Edi. Kan saya ingin ini Pak, Bapak bisa menyampaikan yang tadi, yang employee box. Kan Bapak menyediakan, kalau yang saya tidak salah dengar, Bapak punya gym, punya ruang karaoke. Waktu Bapak menyediakan itu ada nggak hubungannya dengan memaintain loyalitas karyawan? Silakan Pak Edi. Iya, benar, kami di Maxel Depo Teknik dan Bangunan Kendari itu kami mempunyai satu budaya ya, yang dimana kami sangat menghargai karyawan yang ada di perusahaan kami. Dengan demikian kami berusaha memberi yang terbaik. Paling tidak karyawan-karyawan yang belum mampu, ketika bicara mengenai kemampuan atau kompetensi karyawan, perusahaan harus hadir di situ. Perusahaan berusaha untuk memberikan pengajaran, memberikan banyak materi-materi pembelajaran, sampai mereka usahanya untuk mampu menjadi seorang yang berkompeten. Tapi kalau seandainya mereka tidak mampu juga, seperti kayak banyak teman-teman alami, ya mau tidak mau itulah nasib mereka. Yang pasti perusahaan harus ada di situ untuk mengangkat mereka. Kalau mereka sendiri tidak bisa mengangkat dirinya, ya apa boleh buat. Tapi yang pasti perusahaan harus hadir di situ. Terus yang kedua, perusahaan harus hadir juga memberikan kenyamanan dalam bekerja. Teristimewa apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita juga harus pikirkan. Teristimewa di Maxel itu kami menyediakan sarana olahraga berupa nge-gym ya, ada pusat gym. Terus kalau bagi perempuan ada juga apa itu istilahnya aerobik, ada, terus ada tempat karaoke, terus cuma sementara ini kami belum aktifkan karena corona. Ada juga tempat tenis meja, bermain tenis meja, ada juga tempat bermain biliar untuk. Jadi karyawan-karyawan ketika selesai kerja, mereka boleh bermain di situ. Dan saya yakin dan percaya ketika mereka berolahraga, saya yakin mereka punya daya tahan tubuh dan kesehatan semakin lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik. Demikian mungkin yang bisa saya berbagi untuk teman-teman sekalian. Pak Edi, saya mau tanya Pak Edi. Kan Ya. Bapak berupaya untuk menyediakan tadi benefit-benefit di luar gaji. Apakah Ya. itu, kalau tadi saya mengatakan tidak ada jaminan bahwa karyawan akan loyal. Bapak Ya. Edi setuju nggak bahwa meskipun kita sudah begitu, akan ada saja orang yang memang akan keluar dari tempat kita. Setuju nggak? Oh ya, setuju. Saya banyak mengalami situasi yang dimana beberapa karyawan terbaik saya juga tetap keluar, walaupun saya sudah memberikan yang terbaik kalau menurut saya. Tapi ya namanya manusia, ada saja beberapa orang yang mungkin mimpinya itu bukan di Maxel kali ya. Mungkin ya salah satu pengusaha saingan pengusaha itu ya pegawai negeri. Rata-rata ketika kita walaupun perusahaan sudah memberikan semua yang terbaik, tapi ketika dia lulus pegawai negeri tetap dia juga meninggalkan kita. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberi yang terbaik buat kita ketika kita juga sudah berusaha memberikan yang terbaik buat karyawan kita. Kita jangan putus asa, kita jangan kecewa, kita tetap menciptakan orang-orang terbaik. Sekalipun 1-2 orang meninggalkan kita, berarti
pendapat saya dia nggak cocok di Maxell, dia nggak cocok di perusahaan kami. Kami yakin bahwa akan Tuhan kirim lagi orang-orang terbaik buat Maxell yang cocok buat di Maxell. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi paling Baik, terima tidak, kasih Pak Edi. terima kasih Pak Edi, paling tidak menegaskan ya kepada teman-teman yang lain untuk tidak usah baper gitu ya. Wong kita yang sudah berupaya keras saja yang menyediakan. Kenapa saya minta Pak Edi, meskipun Pak Edi dulu sudah pernah menyampaikan, kenapa saya minta Pak Edi menyampaikan? Ingin membuktikan kepada Bapak Ibu, yang sudah melakukan saja tidak menjamin orang kita tidak keluar. Ya, mereka punya banyak alasan untuk tidak stay di tempat kita. Contoh, menjadi ASN jauh lebih menarik bagi mereka, ya. Atau memang sudah waktunya, memang dia mengejar mimpi dia yang tadi Pak Edi katakan, barangkali memang tidak di dalam perusahaan kita, mimpinya dia, ya. Kita tidak bisa menahan orang atau menentukan jalan hidup orang lain 100%. Kita hanya bisa berusaha semampu kita, sebaik-baiknya dengan pengetahuan yang kita miliki, tetapi tidak ada jaminan bahwa orang kita 100% tidak akan keluar. Gitu ya, betul nggak? Apalagi mereka yang pada dasarnya memang attitude-nya buruk, nilai-nilainya tidak sepaham. Kenapa kita harus paksakan? Demikian ya, semoga bisa menyimpulkan dari pertemuan kita di 7 yang pertama dari bagaimana membangun loyalitas karyawan. Demikian, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi untuk Terima kasih. ya, sukses selalu ya. Salam untuk karyawannya deh. Dan mungkin 7 lanjutannya di minggu depan, Pak Kris, ini sudah waktunya kita harus Mengakhiri. tutup untuk closing, tapi mumpung ada Pak Hendra ya, kita bisa langsung berfoto, kita langsung tancap gas saja ini. Apa Foto-foto ini? bersama. Ada Pak Hendra. Mumpung ada Pak Pak Hendra. Hendra nih. Golden Nugget Pak Hendra. Golden Nugget. Ada sesuatu hari ini? Oh, ini Oh, ada iya. Golden Nugget. Silakan Pak Hendra. Ya, Yang renyah-renyahnya ini loh. asik. Hoki Mart. Monggo. Oh, ini harus di unmute dulu. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, silakan. Tadi juga kamera untuk mau siap-siap foto sudah. Iya, kalau saya tadi dapat dari Bapak, ya jangan berperan tapi berperan itu sih Pak, yang saya dapatkan. Dan yang saya belajar juga sih dari Pak Guswai, dari banyak perdebatan kita Pak ya. Ya, jadi kalau saya pikir sih memang betul, kita sebagai leader harusnya nggak usah pusing lah mau karyawan itu nanti resign atau apa, ya pasti pada waktunya akan ada orang yang tepat selama kita terus memproduksi orang yang bagus di perusahaan kita, dan selama kita terus membangun image perusahaan kita bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang bagus dan memperhatikan karyawan kita, pasti pada akhirnya orang-orang bagus itu akan bergabung juga. Cuman ini sih Pak, tadi yang saya mau mungkin berbagi sih Pak. Bagi saya sih ada quote yang menarik bahwa kadang perusahaan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mendengarkan dan berusaha memperbaiki karyawan yang tidak bagus, sehingga kita kehabisan waktu dan tidak memperhatikan karyawan yang bagus. Ya, jadi itu pengalaman pribadi sih Pak, ya, bahwa kadang-kadang kita ini sebagai leader ini habis dengan karyawan-karyawan yang kurang bagus, kita mau angkat supaya bagus, tapi karyawan bagus itu kita kurang perhatikan Pak, kadang-kadang, sehingga seharusnya kan karyawan bagus ini yang kita lebih utamakan, dan karyawan kurang bagus itu ya sudah, kita berusaha seperti kata Pak Edi tadi itu berusaha untuk menaikkan dia, tetapi nggak sampai gimana gitu loh. Harusnya fokus kita lebih banyak ke karyawan yang bagus itu Pak, kalau saya dapatnya sih Pak. Thank you Pak. Justru ini sangat menegaskan. Tadi dari pertanyaan rekan-rekan kita tadi, banyak sekali yang khawatir kasih feedback justru orangnya baperan dan sebagainya. Tetapi saya setuju banget yang upaya keras kita ini kan justru untuk melindungi orang-orang yang bagus. Jangan sampai orang yang bagus justru jadi korban akibat ulah dari toxic employees tadi ya. Di antara karyawan kita tuh ada yang toxic loh, ada yang bersifat
Ya, dia memang tidak konstruktif, keberadaan dia juga menjadi faktor minus bagi orang lain ya. Bagus Pak, itu malah Oke. mempertegas atau menyimpulkanlah tema kita di hari yang ini ya. Bagus. Terima kasih Ya, banyak. ya. Dari sisi pengusaha yang pede. Gimana Bu? Harus pede Bu katanya. Iya, Bu. betul. Oke. Pede. Semangat semuanya ya. Yuk, Semangat. buka kamera, Bapak Ibu. Senyum-senyum ya. Meskipun Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and